Halo, salam jumpa kembali dalam catatan si perantau. Salam belajar. Kali ini kita akan membahas tentang ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Poin materi yang akan kita bahas diantaranya adalah pengertian ancaman dan penggolongan ancaman. Oke, mari kita mulai. Pengertian ancaman. Ancaman menurut KBBI adalah usaha yang dilaksanakan secara konsepsional melalui tindakan politik dan atau kejahatan yang diperkirakan dapat membahayakan tatanan serta kepentingan negara dan bangsa. Menurut Peraturan Menteri Pertahanan, ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari luar maupun dari dalam negeri, yang dinilai mengancam dan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa. Dari sini, kita dapat menyimpulkan bahwa ancaman merupakan usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional melalui tindakan kriminal dan politis. Oke, sekarang kita masuk ke poin materi penggolongan ancaman. Menurut Buku Putih Pertahanan Indonesia tahun 2008, berdasarkan sifatnya, ancaman dapat digolongkan ke dalam ancaman militer dan ancaman nirmiliter atau non-militer. Oke, mari kita bahas mulai dari ancaman militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berupa agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, gangguan keamanan di laut dan udara, dan konflik komunal. Mari kita bahas sekilas dari ancaman-ancaman tersebut. Kita mulai dari yang pertama, yaitu agresi. Agresi adalah ancaman militer yang menggunakan kekuatan bersenjata oleh bangsa lain terhadap suatu negara yang dapat membahayakan kedaulatan dan juga keutuhan wilayah negara tersebut. Menurut KBBI, agresi adalah penyerangan suatu negara terhadap negara lain. Bentuk-bentuk agresi antara lain adalah yang pertama, invasi. Invasi adalah hal atau perbuatan memasuki wilayah negara lain dengan mengerahkan angkatan bersenjata dengan maksud untuk menyerang atau menguasai negara tersebut. Atau dapat juga disebut penyerbuan terhadap negara lain. Bentuk agresi yang kedua yaitu bombardment. Bombardment adalah penggunaan senjata dalam bentuk lain, blokade pelabuhan, pantai, wilayah udara atau seluruh wilayah negara, dan dapat pula berbentuk serangan bersenjata negara lain terhadap unsur satuan darat, laut, dan udara. Bombardment dapat disebut juga pengeboman. Baik, itu tentang agresi. Sekarang kita masuk bentuk ancaman militer yang kedua, yaitu pelanggaran wilayah. Yang dimaksud dengan pelanggaran wilayah, yaitu bentuk tindakan memasuki wilayah suatu negara yang dilakukan oleh negara lain tanpa seizin negara yang bersangkutan, baik melalui wilayah darat, laut, maupun udara, serta wilayah ekstrateritorial. Kemudian bentuk ancaman militer yang ketiga, yaitu pemberontakan bersenjata. Pemberontakan bersenjata dapat dipahami sebagai ancaman yang timbul dan dilakukan oleh pihak-pihak tertentu di dalam negeri. Pemberontakan bersenjata tidak jarang juga disokong oleh kekuatan asing, baik secara terbuka maupun secara tertutup. Contoh pemberontakan seperti ini adalah DITII,
kemudian G30 SPKI, dan lain sebagainya. Kemudian bentuk ancaman militer yang keempat adalah sabotase. Sabotase, menurut KBBI, dapat dipahami sebagai berikut. Pertama, perusakan milik pemerintah dan sebagainya oleh pemberontak. Kedua, dapat dipahami sebagai penghalangan produksi perusahaan atau tindakan merusak dan menentang kelancaran kerja. Ketiga, bisa dipahami juga sebagai pemusnahan fasilitas militer, perhubungan, atau pengangkutan wilayah musuh oleh agen rahasia lawan atau oleh kelompok gerakan perlawanan bawah tanah. Bentuk ancaman militer kelima adalah spionase. Spionase, menurut KBBI, adalah penyelidikan secara rahasia terhadap data kemiliteran dan data ekonomi negara lain, atau segala sesuatu yang berhubungan dengan seluk-beluk spion atau pemata-mataan. Bentuk ancaman militer keenam yaitu aksi teror bersenjata. Aksi teror bersenjata merupakan bentuk kegiatan terorisme yang mengancam keselamatan bangsa dengan menebar rasa ketakutan yang mendalam serta menimbulkan korban tanpa mengenal rasa kemanusiaan. Ancaman militer ketujuh yaitu gangguan keamanan di laut dan udara. Gangguan keamanan di laut dan di udara merupakan bentuk ancaman militer yang mengganggu stabilitas keamanan wilayah yurisdiksi nasional Indonesia. Bentuk-bentuk gangguan tersebut diantaranya bisa dalam bentuk pembajakan atau perompakan, penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan peledak atau bahan yang lainnya yang membahayakan keselamatan bangsa, atau penangkapan ikan secara ilegal, dan lain sebagainya. Dan ancaman militer kedelapan yaitu konflik komunal. Konflik komunal merupakan gangguan keamanan di dalam negeri yang terjadi antar kelompok masyarakat. Baik, itu tentang ancaman militer. Sekarang kita masuk pada poin materi ancaman nirmiliter atau non-militer. Ancaman nirmiliter adalah ancaman yang menggunakan faktor-faktor nirmiliter yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, kedaulatan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman nirmiliter dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan informasi, serta keselamatan umum. Berikut ini adalah beberapa contoh ancaman nirmiliter. Pertama, perdagangan dan penyalahgunaan narkoba. Kedua, kegiatan imigrasi gelap atau ilegal. Ketiga, penangkapan ikan di laut secara ilegal. Keempat, banyaknya tindakan KKN. Kelima, berbagai penyelundupan, baik ke dalam maupun luar negeri. Dan yang keenam, kemiskinan dan kebodohan. Baik, demikian yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Salam belajar.